Selamat pagi para pendengar setia Renungan Ceria. Bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita diberi kesempatan untuk menikmati anugerah kehidupan. Dalam rangka untuk memajukan semangat kami dalam mewartakan kabar sukacita, kami membuat survei Renungan Ceria GKSBS. Harapannya para pendengar bisa meluangkan waktu sedikit untuk mengisi survei ini sebagai dukungan atas program ini. Terlebih lagi, melalui survei ini, kami dapat terus memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas layanan kami, sehingga ceria indah Alkitab atau Renungan Ceria semakin membawa berkat bagi komunitas GKSBS. Para pendengar dapat mengisi survei Renungan Ceria ini melalui link deskripsi di bawah ini. Dan sekali lagi, kesediaan para pendengar untuk mengisi survei ini akan sangat membantu kami dalam rangka memperluas kerajaan Allah di dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan Renungan Ceria saat ini diambil di dalam Injil Lukas 18 ayat 1-8. Demikianlah sabda Tuhan. LAI memberi judul perikop pada bacaan ini adalah perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan hari demi hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan saat ini adalah berdoa untuk memelihara pengharapan. Sebagaimana bacaan yang sudah dibaca tadi, Yesus memberikan kita suatu penegasan bahwa kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Doa yang tidak jemu-jemu ini digambarkan seperti seorang janda yang selalu meminta kepada seorang hakim untuk membela haknya terhadap lawannya. Sekalipun si hakim ini menolak permintaan dari janda ini, tetapi janda tersebut tetap meminta si hakim dengan mengatakan hal yang sama. Oleh karena si janda ini selalu meminta dan meminta, dan si hakim itu merasa gelisah melalui permintaan oleh si janda tersebut, lalu si hakim ini kemudian mengabulkan atau memenuhi apa yang menjadi permintaan janda tersebut supaya tidak menyusahkan dirinya. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, gambaran si janda yang tiada henti-hentinya meminta pembelaan hak kepada si hakim menjadi contoh bahwa ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, kita mintanya tidak hanya cukup sekali, tapi berkali-kali. Ketika kita memohon sesuatu kepada Tuhan melalui doa, bukan berarti kita mendesak Tuhan agar Tuhan mau memenuhi apa yang kita inginkan. Tetapi di balik doa yang tidak jemu-jemu ini, Tuhan sesungguhnya sedang membentuk kita untuk setia dalam memegang pengharapan. Itu sebabnya agar pengharapan kita tidak hilang, maka kita perlu menjaga pengharapan tersebut di dalam doa yang tidak jemu-jemu atau doa yang tidak berkesudahan. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, menarik
apabila Tuhan Yesus memberi kita suatu penegasan untuk doa yang tidak jemu-jemu. Dalam kekristenan sendiri sebenarnya ada tradisi doa yang dilakukan di jam-jam tertentu. Kita sebagai gereja reformasi mungkin jarang mengenali doa-doa di jam-jam tertentu ini. Bahkan semenjak ada gerakan reformasi yang menjadi cikal bakal lahirnya gereja-gereja Protestan, tradisi doa-doa di jam tertentu ini mulai lama menghilang atau sudah tidak lagi dipraktikkan dalam ibadah-ibadah kita sebagaimana kita sebagai gereja Protestan. Nah, doa-doa di jam tertentu ini dilakukan oleh gereja mula-mula di dalam doa harian mereka saat ini. Dan doa inilah yang disebut Asyabus Shalawat atau Liturgia Horanum, yang artinya doa-doa harian yang mana terdiri dari 7 waktu. Nah, ketujuh waktu doa ini semuanya bersumber di dalam Alkitab untuk mengenang kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Ketujuh doa waktu ini adalah satu, kenapa kita berdoa jam 9 pagi? Karena itu adalah waktu di mana Yesus disalibkan, sekaligus memperingati turunnya Roh Kudus ke atas para murid atau hari Pentakosta. Itu bisa dilihat di dalam Injil Markus 15 ayat 25 dan Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 15. Yang kedua, kenapa kita berdoa jam 12 siang? Karena itu adalah waktu di mana Yesus menderita di atas kayu salib. Injil Lukas 23 ayat 44 sampai 45. Yang ketiga, kenapa kita berdoa jam 3 sore? Karena itu adalah waktu di mana Yesus menghembuskan nafas terakhirnya sambil mengatakan Eloi Eloi lama sabachthani, yang artinya Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Markus 15 ayat 34. Yang keempat, kenapa kita berdoa jam 6 sore? Karena itu adalah waktu di mana mayat Yesus mulai diturunkan dari atas kayu salib. Markus 15 ayat 42. Yang kelima, kenapa kita berdoa jam 7 atau jam 8 malam? Karena itu adalah waktu untuk memperingati kematian Yesus di atas kayu salib sekaligus mengucap syukur atas waktu yang Tuhan anugerahkan. Markus 15 ayat 42. Yang keenam, kenapa kita berdoa jam 12 malam? Karena itu adalah waktu kita untuk berjaga-jaga sebagaimana yang Yesus sabdakan, hendaklah kamu berjaga-jaga sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Matius 24 ayat 42. Dan doa yang terakhir adalah atau doa yang ketujuh, kenapa kita berdoa jam 5 pagi? Karena itu adalah waktu di mana Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya pada hari yang ketiga. Yohanes 20 ayat 1. Semua 7 waktu doa ini di kalangan gereja-gereja Protestan tidak lagi dilakukan, namun masih dipertahankan oleh gereja Ortodoks atau gereja yang kita kenal dengan gereja Timur Syria. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, doa yang tidak jemu-jemu berarti kita diajak untuk terus memohon akan penyertaan Tuhan. Kadang ada orang yang sudah berdoa berkali-kali, namun apa yang didoakan ternyata belum dijawab oleh Tuhan. Dalam doa tersebut Tuhan memang belum memberikan, karena mau melihat sejauh mana kita setia dalam memegang teguh janji Tuhan. Ketika Tuhan belum memberi kita jawaban, bukan berarti Tuhan tidak menyiapkan. Tapi justru melalui doa-doa yang tak jemu-jemu ini, Tuhan akan memberikan apa yang kita harapkan sesuai pada waktu yang Tuhan tetapkan. Sama seperti seorang ayah yang akan memberikan sepeda kepada bayinya, bukankah seorang ayah akan mewujudkan harapannya tersebut kala bayi itu mulai tumbuh dan bisa berjalan? Demikian jugalah dengan pengharapan bahwa Tuhan pasti akan memberikan apa yang menjadi harapan kita. Namun ada waktu di mana kita perlu bersabar dan memegang teguh harapan-harapan tersebut melalui doa yang tak jemu-jemu. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kiranya dengan renungan ceria saat ini kita semakin dikuatkan untuk tidak hanya sesekali berdoa, tetapi berdoa yang tak jemu-jemu. Seperti situasi yang saat ini kita alami, adanya pandemi, kita diajak untuk berdoa tak jemu-jemu agar Tuhan bisa memulihkan keadaan kita dan kita bisa kembali beribadah bersama-sama, bertemu dengan saudara seiman dalam gereja, dan bisa kembali menghidupkan pelayanan yang selama ini tertunda maupun yang tertahan. Kiranya damai Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dan kita semakin dikuatkan untuk punya pengharapan, memelihara pengharapan tersebut di dalam doa kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua.